Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safrizal, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khafilin Banjarnegara, Jawa Tengah, program studi ekonomi syariah semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah zuhud di abad modern. Sebagai insan beragama, prestasi tertinggi seorang hamba dengan sang pencipta yaitu ketika jiwanya berhasil bertemu dan menyatu. Dan tidak semua orang bisa mencapai puncak spiritual tersebut. Selama ini kita meyakini bahwa kesucian batin hanya dapat diperoleh dengan menjauhkan diri dari perkara duniawi. Dalam istilah tasawuf, hal tersebut dikenal dengan istilah zuhud. Bagi pejalan spiritual, zuhud adalah tingkatan yang harus dilewati dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pandangan umum, sikap zuhud sering dipahami sebagai penolakan terhadap dunia dan kesenangannya, yang mempengaruhi keruhnya hati dan sekat antara makhluk dengan sang pencipta. Namun hingga kini banyak kaum muslimin yang melakukan kesalahan, baik secara konsep maupun materi. Mereka beranggapan bahwa kebutuhan dunia tidaklah penting. Maka pada makalah ini kami akan membahas zuhud di abad modern guna mempelajari lebih dalam lagi. Pengertian zuhud secara etimologis, zuhud adalah tidak tertarik atau meninggalkan sesuatu. Zahada fi al dunya memiliki arti menggosongkan diri dari segala kesenangan dunia untuk beribadah. Orang yang melakukan zuhud disebut zahid, zuhad atau zahidun yang artinya sedikit atau kecil. Zuhud juga tidak merasa bangga atas kemewahan yang dimiliki dan tidak bersedih hati jika kehilangan kemewahan tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membayangkan diri. Dalam kesempatan lain, Ibnu Abbas pernah berkata tentang zuhud. Zuhud itu terdiri dari zai, zinatun atau keindahan, dalam arti meninggalkan keindahan, sehingga tidak duduk terpukau. Hawa nafsu, dalam arti meninggalkan hawa nafsu sehingga tidak tertipu oleh foya-foya dan melakukan maksiat. Dan dal dunia, dalam arti menjauhi keduniawian, memanfaatkan keduniawian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor zuhud banyak dijumpai ayat Al-Qur'an maupun hadis yang merendahkan nilai dunia. Dan sebaliknya banyak dijumpai nas agama yang memberikan motif amal guna memperoleh pahala di akhirat serta sebagai penolong dari azab neraka. Allah memberikan contoh kehidupan dunia dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sementara ada ayat yang menyatakan akhirat lebih baik dari dunia, yaitu Quran surat Ad-Duha ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Allah SWT memberikan alternatif dengan memilih di antara dua pilihan tersebut. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 37-41. Pentingnya zuhud di abad modern
akibat dari modernisasi dan industrialisasi manusia mengalami turunnya moral yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat yang membuatnya hina melebihi binatang. Kemudian, kehidupan modern seperti sekarang ini menampilkan sifat-sifat yang tidak terpuji, terutama menghadapi gemerlapnya kemewahan dunia hingga muncul sikap-sikap tercela seperti toma, yaitu sifat loba atau rakus, dan sifat al-hirs, yaitu keinginan yang berlebihan pada materi. Dari sikap inilah muncul perilaku menyimpang seperti manipulasi dan korupsi. Dalam menghadapi masalah masyarakat modern, maka tasawuf menyajikan secara praktis dengan menawarkan pembebasan spiritual. Hal ini mempunyai potensi besar untuk mengajak manusia mengenal dirinya sendiri hingga ia mampu mendekatkan diri dan mengenal Tuhannya lebih dalam lagi. Ya, tasawuf memberikan jawaban spiritual kepada mereka akibat pendewasaan mereka terhadap materi dan sebagainya. Perkara yang perlu diperhatikan Zahid, adapun 3 perkara, yaitu diperhatikan para Zahid di dalam batinnya, jangan merasa senang atas adanya sesuatu, dan jangan merasa sedih atas hilangnya sesuatu. Hendaklah menyamakan perasaannya dalam menghadapi pujian atau celaan. Ya, hendaknya kesenangan semata-mata karena Allah, dan hendaknya menguasai hatinya dengan manisnya ketaatan. Kesimpulan, sebenarnya tidak perlu ilmu yang lebih jauh guna memahami pengertian zuhud secara mendalam, yaitu akhirat lebih baik dan kekal. Dikarenakan kadang-kadang ada yang tidak mau meninggalkan dunia juga mengetahui hal-hal demikian, tetapi karena lemah ilmu dan keyakinan atau hawa nafsu yang menguasainya, ataupun karena bisikan setan hingga akhirnya tertipu, sementara ajal sudah di depan mata. Sikap manusia pada dunia diharapkan dan dituntun oleh Al-Quran mempunyai nilai-nilai yang positif sebagai senjata menghadapi kehidupan, khususnya di abad modern ini yang penuh dengan problema baik psikis, ekonomi, dan etis. Zuhud dapat diterapkan sebagai benteng bagi diri menghadapi gemerlapnya materi. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Ahmad Safrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.